Suatu malam, Abigail sedang asik latihan balet di teater sepi. Diam-diam ada komplotan penjahat mau beraksi. Si hacker udah matiin semua CCTV di rumahnya Abigail, terus snipernya naik ke atap. Pas Abigail keluar teater, sopirnya masukin dia ke mobil, nggak sadar ada pelacak yang udah dipasang penjahat di bawah mobil. Mobil jalan, dan penjahatnya langsung mengikuti mereka dari belakang. Si hacker ngebuka pintunya, sementara 3 orang lainnya sembunyi di kamar Abigail. Si penjahat wanita agak keberatan pas mereka tahu kalau mereka bakal nyulik bocil, tapi anggota lainnya bilang buat ngikut aja. Gak lama kemudian Abigail pulang dan masuk kamar, dan para penjahat itu langsung nyoba nyerang dia. Satu orang cowok nyoba megangin Abigail, tapi Abigail nusuk dia pakai pensil. Satu orang lagi nyoba nyekap mulutnya, dan ada orang mau hajar dia, tapi si cewek menghentikannya, karena dia gak tega nyakitin bocil. Sebagai gantinya, cewek itu nyuntik Abigail biar tidur. Sisa timnya nunggu di luar, terus ngasih tahu yang di dalam kalau ada mobil datang. Si penembak jitu ngawasin mobil yang datang, sementara mereka bertiga cepet-cepet masukin Abigail ke dalam tas, terus keluar lewat jendela. Abis nyebrang taman dan ketemu si sniper, alarmnya bunyi, mereka langsung lari. Untungnya, 2 penjahat terakhir jemput mereka pakai mobil dan langsung kabur. Pas lagi di jalan, mereka ngecek denyut nadinya Abigail buat mastiin dia baik-baik aja, terus ditutup matanya. Pas mau kena macet, si hacker nyuruh sopirnya lewat jalan lain, tapi sopirnya malah belok mendadak, terus sembunyiin vannya di balik truk gede. Akhirnya mereka nyampe juga di tujuan, sebuah rumah gede tua terbengkalai di luar kota. Di sana mereka ketemu Lambert, orang yang ngontrak mereka. Abis ngeborgol Abigail di tempat tidur, Lambert ngingetin lagi aturannya. Gak boleh ada yang kasih tahu nama atau cerita masa lalu mereka, sama jangan macam-macam satu sama lain. Ini kerjaan 24 jam doang, jadi mereka harus jagain Abigail sampai bokapnya yang tajir itu ngirim duit tebusan $50 juta. Lambert gak ngasih tahu siapa bokapnya, tapi dia ngumpulin semua HP biar gak bisa dilacak. Sebelum cabut, Lambert ngasih nama samaran buat tiap anggota tim. Abis itu, tim ini langsung pada pesta ciu di rumah itu. Joey gak mau bagi permennya ke Dean, yang sok pinter nyoba nebak masa lalu semua orang, tapi gagal total. Pas Joey nyibir dia, yang lain pada taruhan duit, nantangin Joey bisa nebak lebih jago apa enggak. Dengan baca bahasa tubuh, baju, sama kepribadian mereka, Joey nebak semuanya dengan bener. Frank dulunya detektif, Peter tukang pukul mafia yang rada bego, Sammy si hacker adalah anak orang kaya dan cuman iseng ikutan ini, Rickles mantan sniper marinir, dan Dean sopir psikopat. Sementara Frank nebak kalau Joey mantan pecandu yang lagi tobat. Habis itu, Joey ngecek Abigail, yang ngeluh penutup matanya kekencengan. Joey nutupin mukanya Abigail terus buka penutup matanya, dia juga sadar borgolnya nyakitin, jadi dia masang lagi borgolnya di depan. Abigail nangis, terus Joey jelasin mereka nggak bakal nyakitin dia, mereka cuma mau duitnya aja. Abigail minta janji kelingking sama Joey. Joey cerita dia punya anak cowok, terus Abigail bilang, mereka salah orang, soalnya bokapnya nggak peduli sama dia. Pas Joey mau pergi, Abigail minta maaf atas apa yang bakal terjadi sama Joey. Joey mulai khawatir, terus balik gabung sama yang lain, dan bilang ke Frank kalau bokapnya Abigail mungkin orang jahat. Frank sih cuek aja, nganggapnya Abigail cuman mau bikin Joey kasihan. Tapi pas semua orang lengah, dia nyoba ngecek Abigail. Tapi dia kaget banget pas ngeliat Abigail udah nggak pakai penutup mata, terus langsung nutupin mukanya sambil nodongin pistol ke Abigail, sampai Abigail sumpah-sumpah kalau dia nggak lihat muka Frank. Terus Frank mendesak Abigail sampai dia ngaku kalau bokapnya itu Christoph Lazar. Dengar itu Frank langsung panik, dia balik ke grup, terus bilang dia mau cabut. Yang lain pada bingung, terus Frank bilang kalau Abigail itu anaknya Christoph Lazar, bos mafia yang super bahaya dan berkuasa. Joey sama Rickles juga kenal sama nama itu, langsung pada ketar-ketir juga. Mereka debat panjang lebar tentang gimana kelanjutannya, tapi mereka akhirnya mutusin buat tetap di situ demi dapetin duit tebusannya, yang nanti bisa dipakai buat kabur dan mulai hidup baru jauh dari situ. Mereka sepakat buat jaga-jaga sekitar rumah dan ngunci semua pintu rapat-rapat. Joey sedang keliling rumah, ngejar suara yang ternyata cuma jendela kebuka. Pas dia buka jendela biar suaranya hilang, dia ngeliat patung tua bapak sama anaknya. Terus dia ketemu Rickles yang nyoba ngegombal tapi gagal total. Rickles juga bilang dia nggak percaya sama yang lain. Terus mereka sepakat buat saling jagain. Sementara itu, Sammy nemu ruangan ada TV-nya dan kaget tiba-tiba ada orang di belakangnya. Untung cuma Dean yang iseng doang. Dean malah ngegodain Sammy dan langsung aja diusir sama Sammy. Kesel banget kayaknya. Terus Dean nemuin Peter sedang tidur, terus dia gambar Anu di mukanya.
Dean terus aja jelalatan di rumah itu, masuk ke koridor gelap yang banyak banget foto-foto tua, tapi salah satunya ada cewek yang mirip banget sama Abigail. Terus dia ke dapur di basement, tiba-tiba ada pintu kebuka sendiri. Penasaran, dia nyoba masuk dan langsung kaget ada tikus lewat. Tapi pas mau keluar, tiba-tiba ada yang narik kakinya dari belakang. Nggak kelihatan siapa yang narik. Sammy dengar teriakan Dean, terus pergi ke basement, dan dia lihat Dean sedang duduk di meja. Pas mau deketin, tiba-tiba kepala Dean jatuh, Sammy pun langsung teriak dan muntah. Nggak lama kemudian, yang lain juga nyampe basement, dan mereka sepakat kalau Sammy nggak mungkin jadi pelakunya. Mereka justru inget cerita soal pembunuh bayarannya Lazar yang namanya Valdez. Beberapa tahun lalu, 3 anggota top geng Lazar ketangkep FBI. Malam sebelum sidang, mereka disembunyiin di lantai atas hotel, dijaga ketat sama agen di tiap sudut. Tapi paginya FBI dobrak masuk dan nemuin mayat mereka, udah kepalanya buntung dan organnya hilang. Padahal nggak ada jalan keluar masuk selain pintu di lantai 23. Mereka mulai was-was, nyoba ngecek keadaan Abigail lagi, untungnya dia baik-baik aja di kamar. Tapi Rickles masih parno sama Valdez, pengen cepet-cepet cabut. Pas dia buka pintu depan, dia kaget banget ngelihat ada pintu besi. Peter nyoba dorong-dorong, tapi percuma, sistem keamanannya malah nyala, dan semua jendela langsung ketutup, bikin mereka kejebak di dalam. Joey yakin ini jebakan, Rickles langsung cek senjatanya, tapi malah hilang. Joey langsung lari ke Abigail, terus nanya apa dia lihat orang lain selain dia sama Frank, tapi Abigail sumpah-sumpah nggak lihat siapa-siapa. Dia juga cerita kalau Frank ngancam mau nyakitin dia, katanya dia kerja buat bokapnya, terus nama aslinya adalah Valdez. Abis itu, Joey ketemu Rickles, terus mereka berdua cerita-cerita tentang apa yang mereka tahu masing-masing, tapi semua malah jadi nggak masuk akal. Mereka sepakat nyari jalan keluar, tapi pas Joey mau keluar kamar, dia dengar suara. Rickles berdiri dengan posisi yang aneh banget, jadi Joey nyamperin buat ngecek, dan dia kaget banget ngelihat Rickles udah luka parah. Mayat Rickles jatuh ke pelukannya, terus dia taruh mayatnya sebelum lari ke bawah. Joey langsung marah banget, nodongin pistolnya ke Frank, nuduh dia adalah Valdez dan ngebunuh Rickles. Frank ngeluarin pistol juga, terus bilang, Joey udah kena manipulasi Abigail. Dia nyuruh Peter ngapa-ngapain Abigail, jadi Peter pergi ke kamar buat ngebunuh dia. Tapi sebelum Peter nembak, Joey keburu datang dan langsung melucuti senjatanya. Sammy sama Frank juga ikutan datang, terus jadi pada ribut semua. Sementara itu, Abigail terlihat santai aja ngelepasin borgolnya. Pas lagi ngelakuin gerakan balet, akhirnya kelihatan wajah aslinya. Abigail ternyata adalah vampir. Abigail langsung lompat ke Peter dan siap-siap mau gigit, tapi Frank langsung nembak dia. Tapi yang bikin kaget, Abigail cuma duduk aja dan lukanya langsung sembuh sendiri. Joey ikutan nembak, tapi percuma, peluru nggak ngaruh sama sekali. Mereka langsung pada lari dan ngunci pintu. Kelompok mereka pada diskusi mau ngapain karena mereka baru sadar kalau Abigail itu adalah Valdez. Semua pintu dikunci pakai magnet sama penutup baja tebal banget, jadi nggak bisa dijebol. Dan Sammy juga nggak punya alat buat ngehack. Suasana tegang banget, pas Peter nyuruh pada tenang, Frank langsung cekik lehernya, nyuruh diem. Akhirnya Frank sama Joey ngambil tongkat biliar buat bikin tombak, sementara Sammy nyari bawang putih di dapur. Joey nggak bantuin, soalnya dia mikir kalau ngebunuh Abigail malah bikin bokapnya bakal marah sama mereka. Begitu udah siap, mereka bertiga langsung serbu kamarnya Abigail, tapi ternyata kosong. Tiba-tiba terdengar musik, jadi mereka langsung ke kamar lain dan nemuin Abigail sedang dansa sama mayatnya Dean. Awalnya Abigail sok manis gitu, tapi pas Sammy nyerang, Abigail langsung lompat ke arahnya dan nyium bawang putihnya, tapi ternyata nggak ngaruh apa-apa. Frank coba nolongin, tapi malah didorong. Peter nyoba ngangkat Abigail, tapi Abigail gampang banget ngelemparin dia ke lantai, terus ngambil salib dari kalungnya Peter, nonjok dadanya Peter sampai berdarah. Jadi terbukti kalau salib nggak ngaruh ke dia. Terus Frank nyoba nusuk Abigail dari belakang, tapi Abigail cepet banget ngerebut pisaunya dan nusuk kaki Frank. Gak bisa ngapa-ngapain lagi, mereka bertiga balik ke bawah dan Joey bantuin ngobatin luka mereka. Joey inget kalau suntikan itu bisa bikin tidur pas mereka nyulik Abigail, dan mereka masih punya 1 suntikan lagi. Mereka setuju buat misah, siapapun yang nemuin Abigail duluan harus ngasih tahu Joey lewat earpiece, biar mereka bisa nyuntik Abigail. Mereka mulai menggeledah rumah. Sammy lewat koridor kotor, dia kaget pas tiba-tiba kelelawar berterbangan. Dia jatuh ke kolam dan langsung teriak pas sadar kolamnya isinya mayat. Dia pun harus merangkak di atas mayat-mayat itu buat keluar. Sementara itu, Abigail ngagetin Peter, yang langsung kabur ketakutan dan ngunci pintu di belakangnya. Tapi Abigail jebol aja pintunya,
dan ngejar Peter sambil narik gerakan balet. Peter lari sekenceng-kencengnya, tiba-tiba Frank buka pintu dan nabrak dia sampai jatuh dari tangga. Abigail terus ngejar Frank, ngedorong dia ke bawah tangga sebelum duduk di atasnya. Joey ngeliat kesempatan buat nyuntik Abigail, tapi Abigail malah mukul tangannya, balas gigit tangannya Sammy. Abis itu, Abigail nangkep kaki Frank dan terbang. Untungnya, Peter nyeruduk dia. Peter berhasil nahan Abigail, sementara Joey ngambil suntikannya lagi dan langsung nyuntikin obat penenang ke Abigail. Abigail ngancem mereka dengan kata-kata serem, ngata-ngatain Joey abis-abisan sebelum akhirnya pingsan. Sammy panik, takut dia bakal berubah gara-gara gigitannya. Gak lama kemudian, Abigail udah sadar, dan dia kejebak di lift. Joey bilang, kalau Abigail ngasih tahu cara keluar dari situ, mereka bakal ngelepasin dia. Tapi ternyata Abigail malah ngaku kalau dia yang ngerencanain semuanya, dan Lambert itu kerja buat dia. Dia bahkan tahu semua nama asli sama cerita masa lalu mereka. Sammy mulai karirnya dengan nyolong duit dari rekening orang tuanya yang tajir, terus ngincer mangsa gede. Peter adalah tukang pukul buat keluarga kriminal, terus pernah nyolong dari kelompoknya sendiri. Frank nyusup ke salah satu keluarga kriminal pas dia jadi detektif, tapi malah suka sama dunia hitam. Joey mantan dokter tentara yang dipecat gara-gara kecanduan obat, terus dia ninggalin anaknya sama bapaknya yang brengsek buat jadi dokter ilegal buat orang-orang gelap. Kesimpulannya, ternyata semua orang yang ada di situ pernah bikin kesalahan sama Lazar atau gengnya. Joey bilang Abigail ngebunuh musuh-musuh bokapnya biar disayang. Abigail nggak langsung bunuh mereka pas datang, karena dia suka main-main dulu sama makanannya. Abigail bilang kalau dilepasin, dia bakal biarin 2 orang hidup. Frank usul buat ngebunuh aja si Abigail, tapi Abigail malah marah, terus ngasih tawaran baru. Dia bakal nyelamatin 1 orang yang ngelepasin dia. Peter langsung cabut pistolnya, Joey juga, sambil jelasin kalau Abigail itu bohong. Tapi Peter tetap mau nyelamatin Abigail, jadi Joey langsung nembak dia. Sisanya pada pergi, kecuali Frank yang nawarin diri buat jaga-jaga. Pas udah sepi, Frank bilang dia bakal ngelepasin Abigail kalau Abigail ngasih tahu cara keluar dari rumah itu. Abigail ngasih tahu cara keluarnya. Dia harus narik buku Agatha Christie di perpustakaan buat buka pintu rahasia. Frank bilang makasih, tapi nggak mau ngelepasin Abigail, jadi Abigail langsung marah, ngejebol pintu buat dorong Frank dan nari-nari ke arahnya. Untung Joey datang dan ngancurin papan kayu di jendela biar sinar matahari masuk. Cahayanya langsung ngebakar tangannya Abigail, dia langsung sembunyi di tempat gelap buat numbuhin tangannya lagi, sementara Joey sama Frank kabur. Akhirnya mereka semua berhasil nyampe perpustakaan dan sembunyi di bawah sinar matahari. Sammy terlihat lega, kayaknya dia nggak bakal berubah jadi vampir. Frank nyoba narik buku yang diomongin Abigail, tapi nggak terjadi apa-apa. Ternyata Abigail memang berbohong. Frank marah-marah, Joey coba jebolin tembok, tapi percuma. Apalagi dia udah abis permennya, jadi makin gelisah aja. Joey cerita ke Sammy kalau dia ninggalin anaknya buat berhenti kecanduan, rencananya mau pakai duit dari kerjaan ini buat balik ke anaknya dan mulai hidup baru, semacam reset gitu. Dengar kata reset, Sammy langsung dapat ide. Kalau mereka bisa nemuin sumber listriknya, dia bisa bikin korslet kunci-kunci itu buat riset sistem keamanannya. Mereka kemudian bagi timnya jadi 2 dan mulai nyari sumber listrik di rumah itu. Tiba-tiba Abigail nyetel musik lagi dan ternyata dia bisa ngendaliin Sammy gara-gara gigitannya tadi. Sammy langsung berubah jadi vampir dan gigit leher Peter. Abigail ngomong ke Peter lewat Sammy sambil terus nyedot darahnya sampai Peter mati. Abis itu, Abigail seneng-seneng bikin Sammy nari-nari ala vampir. Gak lama kemudian, Joey sama Frank datang. Sammy buru-buru nutupin mukanya. Tapi mereka berdua curiga, akhirnya Sammy nunjukin perubahannya, dan mereka berdua langsung lari kabur. Sammy ngejar mereka sampai perpustakaan, terus Abigail pakai suara Sammy buat cerita, dia bilang benci ruangan itu, karena disitulah bokapnya ngerubah dia jadi vampir. Joey langsung ambil nampan, terus ngarahin sinar matahari ke situ, bikin tubuhnya Sammy meledak. Tiba-tiba ada pintu rahasia kebuka, Joey sama Frank rada curiga, tapi mereka nekat ngelewatin juga. Abis ngelewatin koridor, mereka nemu ruang kontrol mansion itu sama si Lambert, dan ternyata dia juga vampir. Lambert cekik leher Joey sambil jelasin semuanya. Abigail ngerubah dia jadi vampir 2 tahun lalu, pas tahu dia bantuin Frank nyusup ke geng. Abigail juga ngancam keluarganya, jadi sekarang kerjaannya Lambert cuman bawa semua musuh bokapnya ke situ buat jadi mainan Abigail. Ternyata Lambert udah ngasih tahu Lazar soal situasi kacau ini, dan Lazar udah OTW ke mansion. Lambert pengen bunuh Abigail sama bokapnya, jadi dia nawarin buat ngerubah Frank jadi vampir juga kalau Frank mau bantuin. Frank setuju aja,
Terus Lambert bikin Joey pingsan dan gigit Frank. Setelah itu, Lambert maksa Frank minum darahnya, terus Joey kebangun dan ngelihat Frank kesakitan pas berubah jadi vampir. Abis itu, Lambert nyuruh Frank buat gigit Joey, tapi Frank malah nusuk Lambert pakai tombak kayu. Lambert pun langsung meledak jadi abu. Tiba-tiba Abigail muncul lagi dan langsung nyerang, tapi Frank sekarang lebih kuat. Dia berhasil ngalahin Abigail dan menghisap darahnya. Lihat kesempatan, Joey langsung ke panel kontrol dan matiin semua sistem keamanan, terus ngambil HP-nya. Tapi pas dia lari lewat koridor rahasia, pintu keluarnya malah kekunci. Sementara Frank udah selesai menghisap darahnya Abigail dan ngebuang mayatnya, Joey nelpon anaknya dan ninggalin pesan suara. Frank nemuin Joey dan langsung bawa dia balik ke perpustakaan. Di situ Frank marah, ngelempar-lempar Joey. Joey coba ngelawan, tapi pukulannya nggak ngaruh sama sekali ke dia. Terus Frank cekik lehernya Joey, ngelempar dia ke bawah, tapi untungnya muncul Abigail yang nangkep Joey. Abigail bilang dia terlalu lemah buat ngalahin Frank sendirian, terus minta sama Joey buat bantuin bunuh Frank. Dia janji bakal ngelepasin Joey kalau mau bantuin, biar bisa ketemu anaknya lagi. Frank nyamperin mereka berdua, terus cewek-cewek ini kerjasama buat ngelawan Frank. Tapi sekuat apapun mereka berusaha, Frank tetap lebih kuat. Abis ngejatuhin Abigail, Frank nusuk bahu Joey pakai tombak kayu, terus nancepin dia di pilar. Terus dia balik ngelawan Abigail, gigit dia lagi, tapi Abigail ngangkat jari kelingkingnya buat ngingetin Joey soal janjinya. Pas Abigail terjatuh, Frank ngambil tubuh Joey dan langsung gigit lehernya dan langsung dilempar. Ketika dia terbangun, Frank pakai kekuatan vampirnya buat perintah Joey ngambil tombak kayu buat ngebunuh Abigail. Tapi Joey cuma pura-pura doang, dia justru dorong Frank, memberi kesempatan Abigail buat lompat ke tubuhnya. Abigail langsung nyerang Frank sambil jelasin kalau kekuatan vampir itu butuh waktu buat sempurna. Jadi sekarang Frank belum bisa ngerubah Joey, apalagi merintah dia. Joey kemudian ngambil tombak kayunya dan bareng-bareng dengan Abigail, mereka langsung nusuk Frank sampai akhirnya meledak. Abis itu, Joey yang takut kalau dia bakal berubah juga, tapi Abigail bilang gak bakalan, karena Frank udah mati. Sesuai janji, Abigail ngelepasin Joey dan nyuruh dia nemuin anaknya. Tapi tiba-tiba ada yang megang bahu Joey. Itu adalah bokapnya Abigail, yaitu Lazar. Dia bilang dia punya banyak nama selama bertahun-tahun. Dia mau bunuh Joey, tapi Abigail ngebelain, bilang Joey udah selamatin nyawanya. Lazar nyium tangan Joey sebagai tanda terima kasih, terus ngebiarin dia pergi. Joey langsung lari ke van dan langsung pergi dari tempat itu. Di abad ke-18, ada cowok namanya Jin sedang di sel nunggu vonis. Tiba-tiba, segerombolan penjaga nyeret dia keluar buat dihadapin ke kerumunan yang udah pada emosi. Pada teriak-teriak minta keadilan, sambil bangsawan bacain hukumannya. 2 hari lagi, Jin bakal disalib, terus dipukulin pakai tongkat besi, abis itu digantung sampai mati. Semua kejadian ini bermula beberapa tahun yang lalu di Paris. Di pasar yang baunya busuk banget, seorang wanita hamil yang lagi jaga kiosnya tiba-tiba kontraksi, terus lahirlah bayinya di selokan di bawah kiosnya. Karena semua bayi sebelumnya lahir mati, dia mikir bayi ini juga pasti mati. Jadi dia potong tali pusar dan langsung ngebuang bayinya. Bayi ini adalah Jin. Pas mulai napas pertama, Jin langsung nyium semua bau busuk dari pasar. Pas Jin nangis pertama kali, semua orang di pasar dengar dan nuduh nyokapnya mau bunuh si bayi. Nyokapnya langsung kabur, tapi ketangkep dan langsung dieksekusi. Habis itu, Jin dikirim ke panti asuhan Madame Gaillard. Isinya bocah banyak banget, sampai tidurnya bertumpuk-tumpuk. Pas bayi Jin ditaruh di tumpukan itu, bocah-bocah lain pada kesel sama kehadirannya. Ada bocah satu coba-coba nyolek Jin, tapi Jin malah nyium jarinya, bikin pada jijik. Akhirnya bocah-bocah itu mutusin buat ngebunuh Jin pakai bantal. Pas Jin mulai nangis, Madame Gaillard datang nolongin, terus ngecambuk mereka semua karena nakal. 5 tahun kemudian, Jin masih nggak bisa ngomong. Bocah-bocah lain pada nganggap dia aneh dan ngehindarin dia, jadi Jin ngabisin waktu pakai bakat uniknya. Ternyata, si Jin ini punya indera penciuman yang super tajam. Dia bisa ngenalin bau apapun dari jauh, bahkan sesuatu yang nggak seharusnya ada baunya. Di umur segini, Jin belum bisa bedain bau enak sama bau busuk, dia cuma suka eksplor dan nemuin aroma-aroma baru. Kadang dia sampai nyiumin binatang mati, jadi bocah-bocah lain ngelemparin buah busuk ke dia gara-gara dia aneh. Sampai akhirnya Jin belajar ngomong dan bisa tahu benda-benda di sekitarnya cuma pakai hidungnya doang. Pas umur 13 tahun, Madame Gaillard ngejual Jin ke Grimal, pemilik penyamakan kulit. Jin jadi anak magang, Gaillard dapat duit, tapi pas pulang, dia malah dirampok. Umur rata-rata di penyamakan kulit cuma 5 tahun, tapi Jin nunjukin dia kuat dan kerja keras tiap hari,
mimpiin bisa ke kota buat eksplorasi aroma-aroma baru. Setelah kerja lebih dari 10 jam sehari selama bertahun-tahun, akhirnya Grimal ngajak Jin ke kota buat nganter barang. Pas Jin jalan-jalan di tengah keramaian, dia ngebiarin hidungnya nyium semua aroma baru, gak peduli itu bau enak atau bau busuk. Pas Grimal sibuk ngurusin pengiriman, Jin ngikutin bau yang enak banget, ternyata dari toko parfum. Di situ ada parfum namanya Amor and Psyche. Dan pas Jin merhatiin si pembuat parfum, dia baru tahu kalau aroma bisa dicampur buat bikin aroma baru. Tiba-tiba Jin nyium aroma paling manis yang pernah dia cium, yang ngebuat dia langsung jatuh cinta. Jin langsung ngejar baunya, ternyata asalnya dari cewek rambut merah yang jualan plum. Dia ngikutin si cewek keliling kota, pas udah deket, dia nyium pundak si cewek. Si cewek kaget dong, terus coba ngomong sama Jin, tapi Jin diem aja. Si cewek nawarin plum, tapi Jin malah nyiumin tangan si cewek, bikin dia takut dan langsung kabur. Jin gak nyerah, dia ngikutin baunya si cewek, ngehindarin orang-orang yang lagi main kembang api, terus nemuin si cewek duduk di meja. Jin nyelinap di belakang si cewek, nyiumin dia sebentar, sampai si cewek noleh dan ngeliat Jin. Si cewek mau teriak, tapi Jin keburu nutup mulutnya dan bawa dia ke tempat gelap pas dia dengar suara. Ada pasangan lewat, Jin nungguin mereka pergi, barulah ngelepasin si cewek, tapi ternyata dia udah gak bernapas. Tapi Jin gak sedih lama, dia langsung ngambil baju si cewek, biar bisa nyium baunya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tapi beberapa menit kemudian, mayatnya udah gak punya bau hidup lagi, bikin Jin jadi sedih lagi. Malamnya, Grimal gebukin Jin habis-habisan karena udah ngilang. Terus Jin gak bisa tidur, soalnya kepikiran terus sama bau si cewek itu. Pasca kejadian itu, dia mutusin tujuan hidupnya adalah nyari cara buat ngawetin bau seseorang biar gak hilang lagi. Sementara itu, Giuseppe lagi ngeluh karena sepi pelanggan. Dulu dia perfumer terbaik sekecamatan, tapi sejak saingannya bikin Amor and Psyche, pelanggan udah gak mau datang ke dia lagi. Pengen ngebangkitin bisnisnya, Giuseppe nyoba nebak formula Amor and Psyche, tapi dicari-cari baunya kayak apa tetap gak ketemu. Suatu malam, Jin nganter pesanan buat Giuseppe yang ngizinin dia masuk ke lab buat naro barang. Jin kagum banget sama semua bahan sama baunya, dan dia bisa ngasih tahu kalau Giuseppe udah coba-coba bikin Amor and Psyche. Dia bilang ke Giuseppe apa aja bahan yang kurang, ngaku-ngaku punya hidung paling peka seParis. Giuseppe skeptis, terus nyuruh Jin buktiin omongannya. Tanpa basa-basi, Jin langsung nyampur semua bahan, gak peduliin Giuseppe yang ngomel-ngomel, karena dia gak pakai teknik yang benar. Pas sudah selesai, Giuseppe kaget bukan main karena Jin berhasil bikin ulang Amor and Psyche dengan sempurna, tapi Jin belum bilang itu parfum yang bagus. Dia langsung nyampur-nyampur lagi, tapi Giuseppe kesel karena kalah sama orang gak berpengalaman, jadi dia mengusir Jin. Setelah itu, Giuseppe nyium parfum kedua yang Jin bikin, dan baunya enak banget, sampai bikin dia ngerasa di surga. Besoknya, Giuseppe beli Jin dari Grimal, yang langsung girang nerima duit dan langsung mabok-mabokan. Pas keluar kedai, Grimal coba ngehindarin kereta kuda yang ngebut, tapi malah jatuh. Kepalanya kebentur dan nyemplung ke sungai sampai tewas. Sementara itu, Jin mulai kerja jadi anak magangnya Giuseppe, belajar semua tentang bikin parfum, dan ngehasilin macam-macam parfum keren yang bikin toko Giuseppe jadi paling top di kota lagi. Giuseppe ngajarin Jin kalau parfum itu terbuat dari 12 notes. Terus ada legenda yang bilang ada esensi ketiga belas yang sempurna yang bisa bikin parfum jadi paling top, tapi nggak pernah ketemu. Omongan ini bikin Jin keinget cewek yang dia bunuh, terus malamnya dia mimpiin si cewek itu. Ingat tujuan hidupnya, Jin minta Giuseppe ngajarin cara ngawetin bau apa aja. Besoknya, Giuseppe ngajarin Jin cara ngambil saripati 10.000 mawar dengan cara direbus pada suhu yang pas sampai minyaknya ngembun dan menetes ke botol kecil. Prosesnya lama banget, tapi akhirnya mesin yang ngeluarin minyak mawar, Jin kagum banget sampai pengen coba-coba sendiri. Dia ngambil barang-barang acak dari jalanan, kayak rantai sama tapal kuda, terus dimasukin ke mesinnya, berharap bisa ngedapetin aroma mereka. Paginya, Giuseppe kebangun gara-gara dengar suara berisik dari lab. Dia langsung lari ke sana, ngeliat Jin lagi ngamuk-ngamuk, nuduh Giuseppe bohong karena mesinnya nggak bisa ngekstrak bau apapun, cuma beberapa barang aja. Giuseppe geleng-geleng kepala, nggak percaya Jin bakal nyoba ngambil bau logam, yang mana benda itu nggak ada baunya. Pas dia ngecek dalam mesin, dia kaget banget ngeliat Jin masukin kucingnya ke dalam situ, nyoba ngambil baunya juga. Giuseppe langsung ngamuk, ngasih tahu Jin kalau dia nggak bisa ngambil bau makhluk hidup. Jin langsung pingsan dengernya. Abis tahu fakta itu, Jin langsung sakit parah. Giuseppe sedih banget dan bayar dokter mahal buat ngobatin Jin, tapi mereka nggak tahu Jin sakit apaan.
Pas lagi sekarat, Jin nanya apa ada cara lain buat ngambil aroma, terus Giuseppe cerita tentang enfleurage, teknik yang cuma dipakai di kota Grasse. Info ini langsung bikin Jin semangat, dan gak nyampe seminggu, dia udah sehat lagi. Sekarang Jin pengen banget ke Grasse, tapi dia butuh dokumen resmi. Giuseppe bikin kesepakatan, dia bakal ngasih dokumennya dengan imbalan 100 formula parfum baru. Abis Jin pergi, Giuseppe tidur dengan hati puas, tapi tiba-tiba rumahnya ambruk dan newasin dia. Pas lagi OTW ke Grasse, Jin akhirnya bisa jelajahin pedesaan, terus moodnya langsung naik gara-gara udara yang seger banget. Daripada lewat jalan pintas di kota-kota, Jin malah milih jalan kaki lewat gunung, biar bisa terus-terusan hirup udara bersih. Dia manjat sampai puncak gunung, terus ngumpet di gua. Di situ dia cuma bisa nyium satu bau aja, yaitu bau batu. Gak ada ribuan bau yang gangguin dia, bikin dia rileks banget, sampai dia tinggal di sana bertahun-tahun. Bahkan mungkin dia bakal tinggal lebih lama lagi kalau bukan gara-gara mimpiin si cewek plum itu. Pas akhirnya keluar dari gua, Jin mandi air hujan, tapi dia sadar kalau dia nggak punya bau kayak orang lain. Dia ngerasa nggak punya jati diri. Saat itu juga, dia bersumpah bakal buktiin ke dunia kalau dia itu luar biasa. Abis itu Jin lanjut perjalanan, dan pas mau nyampe Grasse, dia nyium bau yang luar biasa banget, lebih enak dari baunya si cewek plum. Tiba-tiba ada kereta kuda lewat, terus dia tahu kalau bau itu berasal dari si cantik Laura. Girang banget, Jin langsung lari ke Grasse, terus ngikutin baunya sampai nyampe di rumah mewah. Dia nyelonong masuk ke taman, terus merhatiin Laura dari jauh. Jin berusaha deketin buat nyium baunya Laura, tapi keburu diusir pas bokapnya Laura yaitu Ricis, nyuruh Laura masuk ke dalam rumah. Besoknya, Jin mulai kerja di toko parfum, dia belajar seni enfleurage di bawah bimbingan Drouot. Proses enfleurage itu kayak gini, bunga dipencet-pencet ke lemak hewan, terus direbus di wadah gede buat ngambil saripatinya. Suatu malam, ada pasangan lagi mojok di gudang, si cowok pergi pas ceweknya udah keterlaluan bercandanya, jadi si cewek kejebak di tempat itu. Gak lama kemudian, Jin datang pura-pura nolongin, tapi sebenarnya dia mau bunuh cewek itu. Gak lama kemudian, si cewek udah ketutup lemak sama masuk ke wadah gede, Jin berharap bisa dapetin bau cewek itu. Paginya, ada ibu-ibu datang nganter bunga, Jin langsung buru-buru nutupin wadah biar mayatnya gak ketahuan. Hampir aja ketahuan sama Drouot, tapi Jin ngeles, bilang dia nutupin wadah biar bunganya gak kepanasan. Tapi ternyata hasilnya nihil, cara ini gak bisa ngekstrak bau si cewek, jadi Jin harus cari cara lain. Pas malam, dia nyewa PSK, yang datang bawa anjingnya juga. Tapi bukannya main Mobile Legends, Jin malah ngolesin lemak hewan ke tubuh si PSK. Pas Jin ngeluarin pisau buat ngikis lemak, si cewek langsung ketakutan dan batalin transaksi. Tapi Jin langsung bunuh si cewek dan lanjutin teknik barunya. Abis motong rambut si cewek, dia bungkus seluruh badannya pakai lemak hewan sama kain. Beberapa jam kemudian, Jin ngikis-ngikis lemak dari mayat si cewek, terus diproses, yang akhirnya dia berhasil ngekstrak bau manusia. Besok paginya, pas warga nemuin mayat si PSK yang udah ditelantarin, Jin nyoba baunya dengan cara pakai setetes doang ke tangannya. Dan hasilnya, anjingnya si cewek PSK langsung lari ke dia, ngira nyium bau majikannya. Seneng banget sama pencapaiannya, Jin masukin bau itu ke botol pertama dari 13 botol. Rencananya mau nyari semua aroma yang pas buat bikin parfum paling sempurna. Gak lama kemudian, Jin nyelonong ke pesta ulang tahun Laura buat ngintip-ngintip dia. Laura sama teman-temannya main petak umpet di labirin taman. Pas Laura sendirian, dia ngeliat bayangan Jin di deket situ. Pas Jin nyoba nangkep dia, Laura ngiranya itu bagian dari permainan, terus kabur. Tapi malah ketangkep sama temennya sendiri. Jin cemburu berat, dia ngelempar batu buat ngancurin lampu di atas mereka, bikin Laura kabur lagi. Gak lama kemudian, Ricis berhentiin permainannya, tapi suasana pestanya jadi berubah pas mereka nyadar ada 2 cewek hilang. Sementara itu, Jin lagi ngerjain 2 cewek itu pakai proses yang sama buat ngambil baunya, terus ditambahkan ke botol koleksinya. Pas Drouot datang buat ngomel-ngomelin Jin karena gak becus kerja, dia nyium bau harum banget di tangan Jin dan langsung jadi calm. Besoknya, mayat 2 cewek itu ditemuin di sungai. Dewan kota langsung rapat dadakan, Ricis minta diberlakukan jam malam sampai pelakunya ketangkep. Dia bilang kalau semua anak cewek mereka dalam bahaya, karena selain cewek PSK, korban-korban lainnya itu masih gadis. Tapi Dewan Kota nolak mentah-mentah, soalnya jam malam bisa bikin kota bangkrut. Beberapa hari berikutnya, Jin tetap aja nyulik dan habisin cewek-cewek buat ngambil baunya, terus tubuhnya dibuang sembarangan abis selesai. Melihat kejadian itu, Dewan Kota akhirnya setuju buat bikin jam malam dan ngirim penjaga buat patroli jalanan. Tapi semua itu nggak ngaruh sama Jin,
dia masih tetap bisa lanjutin kegiatannya. Warga jadi pada parno dan ketakutan, sampai-sampai pada ngebarikade rumah sama nuduh siapa aja yang mencurigakan. Bahkan sampai ada yang nembak-nembakin segala. Pas Jin bunuh seorang biarawati, yang kini jadi korban ke-12-nya, uskup langsung ngadain misa buat ngecap si pembunuh sebagai iblis. Tapi tiba-tiba ada orang nyelonong masuk, terus ngumumin kalau pembunuhnya udah ketangkep. Ricis nggak percaya, soalnya pengakuannya didapat dari hasil nyiksa. Terus detailnya juga nggak cocok sama pembunuhan aslinya, tapi Dewan Kota cuma pengen cepet-cepet nutup kasus ini. Jadi orang itu langsung dieksekusi. Sementara itu, Jin nyampurin 12 esensi yang udah dia dapat, hasilnya dia suka banget. Tapi dia tahu masih kurang satu notes terakhir, yaitu notes ke-13. Dia pengen sentuhan terakhirnya itu dari Laura, yang lagi pesta-pestaan sama warga lokal lainnya, sampai Ricis akhirnya datang buat bawa dia pulang. Malamnya, Jin nyelonong ke mansion, terus deketin Laura pas dia lagi tidur. Tiba-tiba Ricis kebangun dan lari ke kamar Laura, tapi Laura baik-baik aja dan sendirian. Tapi Ricis sadar kalau jendelanya kebuka. Paginya, Ricis packing barang, terus pergi sama Laura biar aman. Buat nipu si pembunuh, dia ngirim kereta kuda kosong ke arah berlawanan, sementara dia sama Laura pergi naik kuda. Tapi hidung Jin langsung nyium kalau bau Laura makin lemah, jadi dia langsung packing barang dan ngikutin baunya Laura. Di kota, anjingnya si PSK juga lagi ngendus-ngendus, terus nemuin baju majikannya yang dikubur di tanah. Druot langsung terus ngegali-gali, dan akhirnya nemuin semua baju sama rambut cewek-cewek yang udah mati. Gak lama kemudian, Ricis sama Laura nyampe di penginapan terpencil dan langsung sewa semua kamarnya. Ricis milih kamar tanpa jendela buat Laura, terus ngurung dia di dalam buat semalaman. Jin yang masih ngendus-ngendus bau Laura, nemuin penginapan itu, nyelonong lewat kamar pembantu, terus ngambil kunci dari meja samping tempat tidur Ricis, dan akhirnya bisa sampai ke kamar Laura. Pas mau ngebunuh Laura, Laura malah buka mata dan ngeliat ke arah Jin, bikin Jin ragu-ragu. Paginya, Ricis ngecek keadaan anaknya dan kaget banget pas nemuin Laura udah tewas. Sementara itu, Jin selesai ngekstrak saripati Laura dan nyampurin ke 12 esensi lainnya, yang akhirnya Jin bisa bikin parfum terhebat. Tapi belum sempat nyium bener-bener, dia langsung dikepung tentara dan langsung ditangkap. Tapi parfumnya sempet dia sembunyiin di kantongnya. Abis itu, Ricis nyiksa Jin biar ngaku kenapa dia bunuh Laura. Tapi Jin cuma jawab, aku butuh dia. Balik lagi ke awal cerita, hari eksekusi Jin tiba dan seluruh kota pada ngumpul buat nonton. Pas bangsawan sama segerombolan penjaga datang buat bawa Jin, dia buka botol parfumnya. Gak lama kemudian, ada kereta kuda nyampe di alun-alun, terus Jin keluar pakai baju bangsawan, plus udah netesin beberapa tetes parfumnya. Begitu orang-orang nyium baunya, mereka langsung terpesona sama kehadiran Jin. Jin jalan ke tiang gantungan, tapi baunya bikin semua orang mabuk kepayang. Sampai algojonya langsung bilang dia nggak bersalah. Jin kemudian netesin parfum ke sapu tangan, dikibas-kibasin biar baunya nyebar. Semua orang langsung pada kayak kena guna-guna. Bahkan uskupnya aja sampai berlutut, bilang kalau Jin itu sebenarnya malaikat. Kerumunan orang pada teriak-teriak nangisin Jin, bikin Jin ngerasa hebat dan berkuasa. Tapi ada satu orang yang gak kena pengaruhnya, yaitu Ricis. Dia ada di balkon yang gak kejangkau sama baunya parfum. Jin kemudian ngebiarin sapu tangannya terbang kena angin. Pas jatuh di kerumunan, semua orang mulai kepanasan dan langsung main Mobile Legends rame-rame. Menyaksikan hal itu, Jin ngebayangin dirinya lagi main sama si cewek Plum. Tapi dia akhirnya sadar kalau dia gak akan pernah ngerasain cinta sejati. Dan hal itu ngebuat dia nangis. Tiba-tiba Ricis naik ke tiang gantungan, siap-siap mau eksekusi Jin sendirian, tapi dia malah kena pengaruh parfum juga, terus berlutut sambil manggil Jin anakku. Beberapa jam kemudian, warga yang udah sadar pada bangun, terus malu berat sama kelakuan mereka. Jin udah ngilang entah kemana, sementara Druot malah ditangkap, soalnya baju sama rambut korban-korban itu ditemuin di tokonya. Abis disiksa selama 14 jam, Druot kemudian dieksekusi. Sementara itu, Jin balik ke kota asalnya, yang baunya minta ampun. Karena hidup tanpa cinta itu nggak ada artinya, Jin berhenti di tengah jalan, terus numpahin semua isi botol parfum ke kepalanya sendiri. Bau parfum yang kuat banget itu pun bikin warga pada ngerubungin dia, nindihin badannya sampai dia habis dimakan. Paginya, yang tersisa dari Jin adalah bajunya doang sama setetes parfum. Ada 9 pegawai lagi jalan-jalan ke desa di tengah hutan, namanya Kolarangan. Di sana, mereka mau rapat bahas proyek gede. Sebagai bagian dari kantor kota, tim ini udah ngasih lampu hijau sama ngatur pembangunan mall besar modern di daerah yang masih sepi dan belum kepegang banget.
Timnya ada Ingela, si kepala kantor kota, terus ada Jonas, ketua proyek yang sombongnya selangit sama egoisnya kebangetan. Katch, kerjaannya cuma ngejilat Jonas doang, sama ngehina anggota grup yang lain. Ada juga Lina yang baru balik kerja habis cuti sakit. Terus ada Amir, yang naksir berat sama Lina tapi nggak berani nyatain cintanya. Selain mereka, ada juga Eva, Torbjorn, Nadia, sama Annette. Kelompok mereka mampir ke lokasi mall, soalnya pembangunannya bakal mulai besok. Ingela muji-muji timnya, terutama si Jonas, karena berhasil kerja sama perusahaan gede kayak IKEA buat sewa tempat di mall. Dia juga bilang mereka di sini buat ikutan acara team building, biar bisa kerjasama lebih oke lagi. Terus mereka lanjut perjalanan, tapi terlihat ada cowok misterius naik perahu ngarah ke suatu tempat. Gak lama kemudian, kelompok ini nyampe di Colartion Holiday Village yang ada di tengah hutan gitu. Resort ini dikelola sama cewek namanya Jenny, dibantu sama guide, tukang jaga, sama koki. Semua pegawai dibagi berdua-dua dan dikasih kamar berdasarkan zodiak mereka. Siangnya, si koki mau bikin makan siang, tapi gasnya ternyata habis, jadi dia pergi buat ngisi tabung gas. Dia naik mobil sambil dengerin radio, di berita terdengar banyak orang gak setuju sama pembangunan mall. Tiba-tiba, mobilnya dihantam sesuatu, pas dia cek, ternyata ada jebakan yang kena ke mobilnya. Tiba-tiba dia dengar suara-suara di hutan, dia langsung nyoba cek. Sampai di hutan, dia nemuin ada beberapa tali yang ngehubungin pohon satu sama lain. Pas lagi ngeliatin, tiba-tiba ada yang nyerang dia dari belakang. Sementara itu, di resort, tim ini ngumpul buat rapat bahas proyek mereka. Ingela mulain rapat pakai video iklan, tapi malah jadi ribut gara-gara pada nggak sepakat sama statement sama tujuan iklannya. Ada juga yang mikirin soal lingkungan, soalnya pembangunan mall sama perumahan bakal ngerusak hutan, lahan terbuka, dan pertanian. Annette paling lantang nentang, tapi yang lain nyoba ngeyakinin dia kalau mereka ngikutin aturan lingkungan, dan alam bakal dibales dengan cara lain. Sementara itu, Lina kaget banget pas tahu perusahaan terlibat kegiatan gelap selama dia cuti. Peternakan milik petani yang bernama Paulson sama keluarganya dihancurin gitu aja demi mall ini, dan gak ada ganti rugi pula. Parahnya lagi, Lina kayaknya udah tanda tangan dokumen-dokumennya, padahal dia gak inget sama sekali. Dia langsung nentang keras kegiatan perusahaan mereka, bikin Jonas jengkel, dan akhirnya bikin mereka berantem. Pas jam makan siang, mereka pada kecewa soalnya cuman ada hotdog, karena kokinya hilang. Gak lama kemudian, Jonas bawa Lina pergi, terus nanya kenapa dia nentang Jonas di depan semua orang. Lina bilang ada yang palsuin tanda tangannya, soalnya dia nggak mungkin tanda tangan dokumen kayak gitu. Tapi Jonas bilang Lina pasti lupa, karena dia lagi stres berat. Sementara itu, Nadia protes soal keuangan yang nggak sinkron, terus ngotot minta anggaran dicek ulang. Tapi Ingela nyuruh dia diam aja, katanya biar nggak bikin suasana kerja jadi panas. Di tempat lain, terlihat ada pegawai desa yang lagi santai minum bir. Tapi tiba-tiba ada seseorang yang nusuk dia dari belakang sampai tewas. Di dalam, pas lagi pada ribut, tiba-tiba nongol cowok pakai kostum badut, niatnya sih mau ngehibur biar pada nggak tegang. Tapi tetap aja pada ribut terus. Ini bikin si badut, yang ternyata Jonas, ngamuk dan pergi dari situ. Gak lama kemudian, Ingela nyusul buat nenangin dia. Jonas ngeluh kalau orang-orang ini nggak punya visi sama sekali, dan nggak kreatif juga. Ingela ngeyakinin dia kalau nggak semua orang seberbakat Jonas, dan Jonas udah ngerjain tugasnya sebagai ketua proyek dengan sangat baik. Biar Jonas senang, Ingela ngasih dia sekop emas terus bilang dia bakal meresmikan pembangunan besok. Abis itu, guide ngumpulin semua orang dan ngajak tur. Dia ngumpulin HP mereka biar bisa have fun tanpa gangguan. Pas lagi tur, Lina curhat ke Amir kalau pasti ada yang palsuin tanda tangannya, terus nyaranin Amir buat ngomong sama ngasih kompensasi ke Paulson yang rumahnya dihancurin itu. Tapi Amir bilang nggak mungkin, soalnya Paulson udah bunuh diri abis rumahnya digusur. Abis itu, mereka mulai acara team buildingnya, dibagi jadi 2 kelompok. Yang pertama, bikin rakit buat nyebrang sungai. Mereka bikin perahu darurat dari plastik, dan timnya Jonas yang menang. Sementara itu, si pembunuh yang berkeliaran ngambil tas isi HP sama kepala kostumnya Jonas. Sementara itu, Jenny lagi kesel banget soalnya 2 pegawainya hilang, kerjaannya jadi numpuk. Pas lagi nyari mereka, si pembunuh muncul pakai topeng itu dan nyerang Jenny. Jenny nyoba sekuat tenaga buat kabur, tapi ujung-ujungnya dia dibunuh juga. Sementara itu, kelompok proyek udah nyampe buat kegiatan seru-seruan lagi, kali ini main zipline nyebrang danau. Guide-nya ngedorong Lina buat ikutan, tapi Lina nolak karena dia lagi sakit dan gak bisa ikutan yang bahaya-bahaya. Ngeliat ini, Jonas mulai nyindir dia penakut, si Katch ikutan ngeledek juga. Lina kesel banget, bilang dia udah gak kuat lagi, terus balik ke resort.
Pas teman-teman kantornya masih sibuk main zipline, Lina nyelonong masuk ke kamar Jonas. Terus dia ngehack laptopnya Jonas dan kaget banget nemuin si ketua proyek ini ternyata banyak banget penyimpangannya. Dokumen-dokumennya ngungkapin kalau merek sama bisnis besar yang Jonas bangga-banggain itu ternyata nggak pernah setuju buat masuk ke mall. Lina langsung copy semua info penting ini ke flash disk sebelum kabur. Gak lama kemudian, si pembunuh lagi ngerencanain serangan lagi, terus masang banyak jebakan di hutan. Sementara itu, si guide sadar kalau HP-HP pada hilang, tapi dia nyuruh semua orang tenang aja dan tetap have fun. Dia mulai nyari teman-teman kerjanya buat nanyain soal HP nanti malam, tapi nggak ketemu. Pas lagi nyari-nyari, dia malah nemuin mayatnya Jenny. Tiba-tiba si pembunuh datang lagi dan langsung nyerang si guide juga. Si guide coba kabur, tapi sialnya, dia juga tewas kayak yang lain. Di sisi lain, tim proyek pada santai-santai, party-partian di jacuzzi outdoor. Gak lama kemudian, Lina datang dan ngajak Nadia sama Amir, orang-orang kepercayaannya, buat ngobrol serius. Dia ngasih tahu kalau mereka nggak boleh biarin proyek ini jalan, soalnya bakal bikin banyak orang dirugikan. Dia juga bilang nggak ada satupun, termasuk IKEA, yang tertarik buka toko di mall itu seperti yang diklaim si Jonas. Begitu mall dibuka, semua bakal disalahin gara-gara kerugian gede itu. Soalnya IKEA atau bisnis lain nggak ada yang mau datang. Sementara Jonas bakal pindah kerja ke perusahaan lain dengan gaji gede karena dia udah tanda tangan kontrak sama mereka. Selesai ngomong, Lina keluar terus ngebongkar rencana Jonas di depan Kach. Dengar ini, Kach kalem aja bilang dia mau ngomong sama Lina berdua, terus ngajak dia ke kamarnya. Tiba-tiba, Kach nawarin posisi penting di perusahaan yang lebih gede lagi asal Lina diem aja. Kach bilang Lina lebih berbakat dari yang lain dan dia harus punya cita-cita yang lebih tinggi, tapi Lina nolak mentah-mentah. Jonas malah nyoba ngeles, Lina nunjukin flash disk itu, terus ngancem kalau Jonas gak batalin project, dia bakal lapor ke polisi. Di luar, semua orang udah pada balik ke kamar, kecuali Annette sama Kach. Tiba-tiba, si pembunuh nongol, dan begitu ngeliat topengnya, Kach ngira itu Jonas. Tapi si pembunuh langsung ngebantai Kach sampai tewas. Annette yang ngeliat itu langsung kabur sebelum si pembunuh nyampe ke dia. Gak lama kemudian, Ingela keluar kamar nyari pegawai resort, soalnya dia lapar. Tapi bagian resepsionisnya malah kosong melompong. Ingela akhirnya nyampe di kamar yang berantakan parah, terus nemuin beberapa gigi di sana. Belum sempat ngerti apa yang terjadi, si pembunuh datang dan nyerang dia. Si pembunuh berhasil nangkap Ingela, terus ngiket dia di tiang bendera, sementara yang lain langsung keluar pas dengar teriakan. Pas ngelihat si pembunuh datang, semua orang panik dan lari ke sana kemari. Jonas sama Lina lari ke hutan, tapi Jonas kejebak kawat tajam, bikin kepalanya luka parah. Lina nolongin dia, terus mereka kabur bareng. Panik banget, mereka nemu rakit yang mereka bikin tadi, terus mutusin buat pakai itu rakit buat kabur. Tapi beberapa saat kemudian, si Jonas berubah pikiran. Dia ngancem Lina buat ngasih flash disk itu, kalau nggak dia bakal jatuhin Lina ke danau. Lina terpaksa ngasih flash disknya, tapi abis itu si Jonas malah nendang Lina ke air. Untungnya Lina berhasil berenang ke pinggir dan langsung lari ke hutan, tapi tiba-tiba dia kepleset dan jatuh ke lubang, dan dia akhirnya nemuin mayat si Koki. Sementara itu, anggota tim yang selamat ngumpet di kamar biar nggak ketemu si pembunuh. Mereka berencana buat ngelawan bareng-bareng, terus mulai bikin senjata seadanya. Tapi Amir malah khawatir sama Lina, jadi dia mutusin nyari Lina sendirian. Amir nyampe hutan sambil bawa senter, terus manggil-manggil nama Lina, sementara si pembunuh juga ada di hutan dan dengar suara Amir. Tapi sebelum si pembunuh nyampe ke Amir, Lina nyergap Amir dan nyuruh dia diam. Di tempat lain, Nadia lagi nyari kunci van mereka biar bisa kabur. Akhirnya ketemu juga, tapi si pembunuh nongol dan mau nyerang. Untung Nadia berhasil lolos dan ngasih tahu teman-temannya kalau dia udah dapat kuncinya. Tapi sayangnya, si pembunuh langsung ngebakar van-nya sebelum mereka nyampe. Terus mereka dengar suara-suara dari pintu belakang, seperti ada yang mau buka pintu. Untungnya itu cuma Lina sama Amir yang berhasil keluar hutan hidup-hidup. Sementara itu, Annette muncul dari tempat persembunyiannya dan ketemu Jonas yang udah luka parah. Mereka nyelinap ke kamar dan Annette bantuin jahit luka-lukanya Jonas. Annette curhat ke Jonas, dia ngira kekacauan ini gara-gara dia. Jonas bingung dan Annette cerita kalau si pembunuh itu mungkin mantan rekan kerja mereka, yaitu Franz, yang kerja di kantor lingkungan. Franz tahu banget kalau mall itu bakal ngerusak lingkungan, makanya dia nentang keras proyek ini. Annette juga ngaku kalau dia ngasih tahu Franz soal rencana mereka ke resort Colarsion sebelum berangkat. Dengar cerita Annette, Jonas ngamuk, terus lari keluar diikuti Annette. Dia naik moped terus ngacir.
Pas si pembunuh datang, Annette mohon-mohon sama Jonas buat dibawa kabur, tapi ditolak mentah-mentah dan langsung ditinggalin gitu aja. Ngelihat si pembunuh makin deket, Annette coba nenangin dia, ngira itu Franz. Dia bilang udah berusaha ngebujuk yang lain buat gak ngelanjutin proyek, tapi gak digubris. Pas si pembunuh buka topengnya, Annette kaget karena ternyata dia bukan Franz. Si pembunuh pun langsung habisin Annette juga. Di saat yang sama, Jonas lagi berusaha kabur naik mopednya, gak tahu kalau si pembunuh udah masang jebakan di jalan. Akhirnya dia oleng, terus nyemplung ke sungai. Di resort, Amir nemu artikel koran yang bilang Paulson bunuh diri abis rumahnya digusur. Mayatnya ditemuin sama anaknya di gudang, bikin anaknya terpukul banget. Abis itu, anaknya bersumpah buat ngebelain hak-hak petani dan wawancaranya sama koran juga dipublikasikan. Kelompok proyek langsung ngira kalau anaknya Paulson yang ada di balik semua ini niat balas dendam buat bapaknya. Lina ngusulin ide buat nyebrang danau pakai zipline. Semua setuju, terus mereka masuk hutan buat nyari zipline-nya. Tapi tiba-tiba mereka ketemu si pembunuh, bikin mereka lari kocar-kacir. Nadia kejebak perangkap beruang, tapi dia sempat mukul muka si pembunuh. Walaupun gak bikin si pembunuh berhenti, tapi cukup ngasih waktu Nadia buat kabur. Sementara itu, Eva sama Torbjorn langsung ngibrit balik ke kabin buat sembunyi. Amir sama Lina akhirnya nyampe juga di zipline. Mereka mulai bareng-bareng dari satu ujung, tapi pas di tengah jalan, Amir ngelihat ujung satunya ketutup sama ranting-ranting tajam. Akhirnya, dia tukeran posisi sama Lina, terus ngorbanin diri buat nyelamatin Lina. Lina untungnya cuma beberapa senti doang dari ranting-ranting itu, kalau nggak dia udah mati juga. Dia lari ke hutan, duduk bersandar di pohon, tubuhnya penuh luka sama darah. Tiba-tiba, Lina dengar suara HP bunyi, terus nemuin tempat si pembunuh ninggalin tas isi HP di deket situ. Lina langsung ngambil HP-nya dan nelpon polisi. Di resort, si pembunuh nemuin Eva sama Torbjorn, tapi mereka berdua berani banget nyoba ngelawan si pembunuh. Pas si pembunuh mau ngebunuh Eva, Torbjorn datang dan ngebakar topengnya. Si pembunuh langsung nyelupin topengnya ke air, terus balik lagi buat habisin mereka. Untungnya Nadia datang tepat waktu, terus dia berhasil nebas kepala si pembunuh. Gak lama kemudian, Lina ngeliat mobil polisi datang, dia nyoba nyamperin mereka. Tapi tiba-tiba, Jonas nongol entah dari mana dan langsung nyerang dia. Dia bilang, Lina udah ngerusak hidupnya, dan dia siap ngebunuh Lina, biar Lina gak bisa bocorin info yang bisa ngerugiin dia. Lina terpaksa ngelawan Jonas. Mereka berantem brutal, tapi akhirnya Lina berhasil narik rambut Jonas sampai copot, terus ngebunuh dia. Beberapa saat kemudian, resort langsung dikerubungin sama ambulans dan mobil polisi. Lina juga balik ke resort, terus lega banget ngelihat si pembunuh udah dipenggal kepalanya. Akhirnya, cuma Lina, Eva, Nadia, sama Torbjorn yang selamat. Ada 3 cowok yang lagi nyari laba-laba langka di tengah gurun Afrika Utara. Beberapa saat kemudian, salah satu dari orang-orang itu nemu lubangnya, terus manggil teman-temannya. Langsung aja mereka nyuntikin gas beracun ke lubang itu dan nungguin. Gak lama kemudian, segerombolan laba-laba keluar dari situ, terus ada satu laba-laba yang nyerang salah satu orang itu. Si cowok kesakitan banget, tapi teman-temannya cuek aja dan malah nangkepin serangga-serangga itu. Abis ngumpulin sebanyak mungkin, salah satu dari mereka jalan ke arah cowok yang lagi sekarat sambil bawa parang, terus bunuh dia buat mengakhiri penderitaannya. Adegan pindah ke tokoh utama kita, Caleb, anak jalanan yang jualan barang-barang gelap. Dia sedang ada di toko perhiasan buat borong barang keren. Dia pengen yang paling top, jadi si Ali, pemilik toko, ngajak dia ke ruang penyimpanan rahasia, tempat dia nyimpen semua barang nggak terdaftar yang dijual. Ali nunjukin anting-anting cantik, tapi mata Caleb malah terpaku sama koleksi hewan aneh. Dia kepincut banget sama laba-laba langka di awal film. Jadi dia putusin buat bawa pulang laba-laba itu bareng perhiasan-perhiasannya. Sebelum pergi, Ali ngingetin dia soal laba-laba super beracun itu, nyaranin dia buat hati-hati banget. Caleb balik ke apartemennya di gedung gede bentuk cincin. Nyampe sana, dia ketemu bocah-bocah komplek lagi main petasan sambil buang sampah sembarangan. Caleb kesel ngelihatnya, bikin kerjaan tukang bersih-bersih jadi susah. Dia langsung sita petasannya sama ngomelin mereka. Abis itu dia ketemu temen sekaligus partner bisnisnya, Matis, yang juga petarung MMA paruh waktu. Keduanya kerjasama jualan sepatu Nike ke warga sekitar. Pas lagi ngecek jumlah pengiriman, Caleb sadar salah satu kotak sepatu basah gara-gara pipa bocor. Matis nyaranin tetap kirim pakai kotak yang sama, tapi Caleb paling pantang soal kualitas, jadi dia nyuruh Matis beli kotak baru. Caleb kemudian masuk ke apartemennya yang dia tempatin bareng adeknya, Manon. Di kamarnya, dia punya banyak akuarium isi serangga langka,
nunjukin kalau dia suka banget sama laba-laba. Manon jelas-jelas gak seneng lihat abangnya buang-buang duit buat beli serangga dan bukannya bantuin bayar tagihan rumah. Dia ngomel-ngomel, tapi kayak biasa, Caleb cuek aja. Abis itu, dia mutusin masukin laba-laba beracun itu ke kotak sepatu yang rusak, sampai nanti dia bikinin rumah baru buat si laba-laba. Malamnya, Caleb pergi ke pesta ulang tahun kecil-kecilan yang dibikin sama Claudia. Ternyata si Claudia ini yang udah ngurusin dia sama Manon setelah nyokap mereka meninggal, makanya mereka bersyukur banget sama dia. Caleb ngasih kejutan ke Claudia pakai anting yang dia beli tadi, bikin Claudia seneng banget. Pulang dari pesta, dia balik ke kamar, tapi malah kaget ngelihat laba-labanya udah keluar dari kotak sepatu lewat lubang. Panik banget dia, langsung nyoba nyari-nyari laba-labanya. Sialnya, yang dia temuin cuma kepompong di kotaknya. Takut diserang malam-malam, dia ngunci kamar dan milih tidur di sofa. Paginya, Caleb kebangun gara-gara suara bor berisik. Ternyata adeknya lagi ngerombak apartemen dibantuin temennya, Lila, sama pacarnya, Jordi. Gak lama kemudian, Matis nongol bawa kotak baru buat sepatu. Beres packing, Caleb langsung nganterin ke pembelinya, yaitu Tomani. Tapi transaksi mereka diliatin sama warga lain yang curiga mereka lagi selundupin narkoba. Tapi dia milih diam aja, nanti aja ngurusnya. Pas Tomani lagi nyobain sepatu barunya, sesuatu ngegigit dia dari dalam. Seekor laba-laba keluar dari sepatu, bikin dia kaget setengah mati. Tomani langsung bunuh itu laba-laba, terus dimakan sama anjingnya. Tapi masalahnya nggak selesai di situ, soalnya laba-laba itu udah nelorin jutaan telur di dalam sepatu. Semuanya keluar dan nyerang Tomani bertubi-tubi. Dia panik, nelpon Caleb berkali-kali, tapi nggak diangkat. Sementara itu, Caleb balik ke kamar, tapi malah nemuin temen-temennya yang rese lagi ngeliatin koleksi serangganya. Kesel banget, dia usir mereka dan ngunci pintu dari luar. Dia juga naruh lap di bawah pintu biar laba-labanya nggak bisa keluar. Dia nggak tahu kalau laba-laba itu udah mulai bikin onar dengan cara berkembang biak. Sekarang, Tomani udah mangap-mangap kesakitan dan akhirnya tewas. Abis itu, tetangga-tetangga di apartemen denger anjing Tomani gonggong terus-terusan. Mereka ngumpul di depan kamarnya dan nyoba gedor-gedor pintu. Tomani gak nyaut, jadi mereka dobrak pintunya dan langsung kaget ngelihat mayatnya Tomani yang berlumuran darah tergeletak di lantai. Gak lama kemudian, polisi datang ambil alih. Setelah geledah seluruh TKP, mereka bungkus mayat Tomani pakai plastik dan dibawa buat diautopsi. Abis itu, warga bawa anjingnya Tomani dan ngumpul di kamar Caleb buat nyari tahu apa yang terjadi. Warga yang tadi lihat transaksi mereka mulai nyalahin Caleb, ngomong kalau dia yang jual narkoba ke Tomani. Tapi Jordi ngebelain, bilang gak ada bekas suntikan di mayatnya, jadi pasti bukan overdosis. Di sisi lain, si tukang bersih-bersih lagi ngebersihin basement pas dia ngelihat semua ventilasi udara ketutup sarang laba-laba. Dia semprot pakai obat serangga buat ngebasmi, tapi malah bikin laba-laba pada kabur masuk ke dalam sistem ventilasi. Gak lama kemudian, Lila pergi ke kamar mandi pas penutup ventilasi jatuh. Dia coba pasang lagi, tapi malah kepleset dan jatuh. Pas bangun, dia ngelihat handuk gerak-gerak pelan. Pas mau diangkat, tiba-tiba laba-laba loncat ke arahnya. Lila kaget banget, langsung ngunci diri di kamar mandi dan nelpon pacarnya minta tolong. Awalnya Jordi mau nangkep laba-labanya pakai gelas, tapi pas ngelihat ukurannya yang gede banget, dia putusin buat bunuh aja. Dia tutupin laba-labanya pakai handuk, terus diinjak-injak berkali-kali. Pas dikira udah mati, dia angkat handuknya, tapi kagetnya bukan main. Laba-labanya justru jadi banyak banget dengan ukuran kecil-kecil. Mereka berdua langsung kunci kamar mandi dari luar dan langsung kabur. Gara-gara kejadian itu, semua orang pada nuduh Caleb, nuntut dia ngaku. Mereka yakin dia biang masalah dari semua kekacauan ini. Gak ada pilihan lain, akhirnya Caleb ngaku kalau dia beli satu laba-laba kecil yang kabur dari kotaknya. Jordi langsung ngecek kotaknya, tapi begitu dibuka, langsung ditutup lagi. Ternyata kotaknya sekarang penuh laba-laba. Sementara itu, si tukang bersih-bersih sedang ngebersihin basement pas dia nemuin banyak sarang laba-laba di langit-langit. Penasaran, dia buka ventilasi di langit-langit dan ternyata isinya laba-laba yang lagi bikin sarang. Gak tahu bahayanya, si ibu langsung semprot 2 kaleng racun sekaligus, terus manjat buat ngeliat apa yang terjadi. Sialnya, laba-laba bandel itu masih hidup dan langsung nyerang dia sampai tewas. Balik ke apartemen Caleb, Jordi ngusulin buat ngungsi dari gedung dan laporin masalahnya ke pihak berwajib. Semua setuju, tapi sebelum pergi, Caleb sama Matis mutusin buat ngasih tahu tetangga-tetangga yang lain. Mereka berdua jalan dari pintu ke pintu, ngasih peringatan soal bahaya yang mengancam, sementara yang lain nunggu di kamar Caleb.
Tapi usaha mereka sia-sia. Nggak ada yang menggubris perkataan mereka. Akhirnya mereka sampai di kamar Claudia. Pintunya kebuka. Pas mereka masuk, mereka nemuin Claudia tidur di depan TV. Caleb bangunin dia, tapi kaget banget ngelihat laba-laba keluar dari tubuhnya. Ternyata dia udah tewas. Sementara itu, Jordi lagi baca-baca di internet. Katanya ada spesies laba-laba yang bisa gede 10 kali lipat dari induknya buat ngalahin predatornya. Tiba-tiba, mereka dengar suara dari dapur. Pas dicek, mereka kaget banget ngelihat laba-laba raksasa nongol dari perut anjing yang udah mati itu. Ngerasa bahaya banget, Jordi, Lila, sama Manon mutusin buat langsung cabut dari gedung. Caleb sama Mattis ikutan mereka di lorong, terus rombongan ini jalan ke arah pintu keluar. Pas mereka lihat pintu utamanya udah dipenuhi laba-laba raksasa, mereka rencanain kabur lewat basement parkir. Tapi sialnya, tempat sebelum parkiran itu udah jadi tempat tinggal para laba-laba. Pas lagi pada mikirin cara kabur, Caleb nyetel timer buat lampu di ruangan itu. Baru deh mereka sadar kalau laba-laba itu diem aja pas lampunya nyala. Berbekal info ini, Manon punya ide brilian. Dia bakal tinggal buat megang saklar timernya sampai yang lain nyebrang gang. Caleb ragu ninggalin adeknya, tapi Manon yakinin dia kalau dia bakal nyusul. Habis itu, Manon megang saklar, sementara yang lain pakai hoodie dan pelan-pelan jalan ngelewatin laba-laba sama jaring-jaringnya yang tebel banget. Begitu nyampe seberang, Manon nyetel timer ke setting paling lama, terus lari ke arah temen-temennya. Pas dia udah deket banget sama ujung gang, tapi tiba-tiba lampu mati. Dia terpaksa berhenti, laba-laba mulai ngerubungin dia, kayaknya dia bakal nggak selamat. Tapi untungnya, Caleb datang pas banget dan narik dia keluar. Walaupun mereka berhasil nyebrang dengan selamat, tapi ternyata mereka nggak bisa keluar, karena polisi di seberang udah nutup pintunya rapat-rapat. Pas grup ini coba buka paksa, polisi ngelemparin bom asap, bikin mereka mundur lagi ke seberang. Sampai di tangga, mereka sadar Jordi hilang. Caleb buru-buru buka pintu gang buat nyelamatin dia, tapi udah telat. Jordi udah dibungkus jaring sama disengat banyak banget laba-laba. Yang lain pada ngumpet di kamar, sedih banget kehilangan temennya. Gak lama kemudian, Mattis dapat ide buat naik ke atap, siapa tahu bisa cari bantuan dari tetangga. Mereka pada mikir, kuat gak ya ngelawan laba-laba sebanyak itu? Terus, Mattis nunjuk ke arah petasan, yakin bisa ngelindungin diri. Abis itu, mereka mulai naikin tangga sambil ngusir laba-laba pakai petasan, flare, sama senter. Pas persediaan abis, Caleb ngambil bom molotov terus ngelemparin ke arah laba-laba. Lumayan dapat waktu buat kabur ke atas, akhirnya mereka bisa ngunci diri di kamar lantai paling atas. Gak lama kemudian, polisi dobrak masuk kamar, terus nangkep mereka semua. Mereka ngotot bilang gak kena infeksi, tapi polisi gak percaya. Akhirnya terjadilah baku hantam di antara mereka. Tapi polisi berhasil ngalahin mereka semua dan langsung ngeborgol tangan mereka. Pas mereka sadar, mereka udah ada di parkiran. Tempat polisi lagi ngumpulin bangkai-bangkai laba-laba yang mati kena racun. Di tengah-tengah kekacauan itu, Caleb sadar kalau Mattis udah digigit laba-laba dan infeksinya makin parah. Tahu kalau dia nggak punya banyak waktu, Mattis ambil keputusan berani buat ngorbanin diri dan bikin pengalihan biar teman-temannya bisa kabur. Dia matiin generator, terus dobrak pintu gang, ngasih jalan buat laba-laba biar keluar semua. Nggak pakai lama, segerombolan laba-laba keluar dari pintu, bikin polisi nembakin makhluk-makhluk itu. Kesempatan ini dipakai sama yang lain buat ngelepasin diri dari borgol, terus kabur ke mobil Lila. Pas lagi ricuh, Manon kejebak di belakang van gara-gara suara tembakan. Caleb datang buat nolongin dia, tapi malah kena tembak di lututnya. Dia balut lukanya pakai kain, terus lari ke mobil bareng adeknya. 3 sekawan ini langsung nyalain mobil, sambil ngehajar apa aja yang ngalangin jalan pas mereka ngebut di parkiran. Mereka berhasil nyampe pintu keluar dan langsung lega banget pas ngeliat sinar matahari. Di akhir cerita, semua yang udah meninggal diabadikan dengan foto-foto mereka ditempel di monumen. Seluruh gedung bentuk cincin itu dihancurin, mampusin semua laba-laba di dalamnya. Terakhir, kita lihat Caleb duduk di hutan, terus ada laba-laba kecil muncul di jaketnya. Tapi bukannya dibunuh, dia malah ngambil laba-laba itu pakai tangan kosong dan dilepasin ke semak-semak. Diam-diam di lab Blackwood Pharmaceuticals, seekor tikus diambil dari kandangnya buat dipotong. Sementara itu, Claire nyampe di fasilitas perusahaan yang canggih banget buat ikutan uji klinis selama 5 hari karena butuh duit. Abis pada ganti baju, mereka dipanggil ke ruang periksa, tapi nggak taunya nggak ada wifi atau sinyal di sana. Claire berusaha ngasih tahu ibunya yang khawatir buat nggak ngehubungin dia lagi, tapi pesannya nggak kekirim. Kayaknya mereka berdua lagi berantem.
Kelompok mereka kemudian ketemu sama Dr. Burke yang bakal ngawasin uji cobanya. Dosis obatnya bakal mulai dari kecil, terus naik tiap hari. Selama 5 hari itu, peserta nggak boleh ninggalin area fasilitas itu. Sisanya, ada suster yang ngecek kesehatan mereka, nanyain pertanyaan yang sama mulu tentang rasa sakit, ngecek denyut nadi, ngambil sampel darah, bahkan ngikutin mereka ke kamar mandi buat ngambil sampel juga. Pas Allison coba berteman sama Claire, tapi Claire malah ngegas, tapi dia nggak jadi ngomel, karena tiba-tiba pengen muntah. Abis muntah di kamar mandi, Claire ketemu Amir dan tahu kalau dia mahasiswa kedokteran, yang berharap bisa magang di perusahaan itu nantinya. Malamnya, otak Claire kayak ada reaksi kimia aneh gitu, jadinya nggak bisa tidur. Pas dia keluar kamar, dia ngeliat yang lain juga pada nggak bisa tidur, agak panik jadinya. Markus bilang dia ngerasain sesuatu yang nggak bisa dijelasin. Paginya, Burke bilang ke mereka kalau susah tidur dikit mah nggak masalah, terus langsung mulai tes-tes lagi. Di dinding, ada jam yang ngitung mundur waktu buat uji cobanya selesai. Di kantornya, Burke nelpon atasan buat ngasih tahu kalau obat yang dia tes itu langsung masuk ke sistem saraf pusat peserta dan bikin radang otak parah. Atasannya ngingetin dia kalau ini uji coba double blind, alias dia nggak boleh tahu info lebih lanjut lebih dari itu. Meskipun mereka kaget pas dengar hasil tes yang Burke kirim itu kejadiannya cuma dalam 1 hari doang. Besoknya, Burke ngasih tahu kalau aturan uji cobanya berubah. Sekarang perusahaannya pengen tahu kelompok mereka bisa nahan terjaga alias tidak tidur seberapa lama. Mereka dilarang keras buat tidur. Dan kalau ngantuk berat kudu lapor ke Burke atau suster. Abis Claire minum dosis baru, dia dimasukin ke mesin MRI, bikin dia parno abis soalnya dia klaustrofobia. Gelap gulita plus suara-suara aneh bikin dia keinget kenangan buruk sama nyokapnya yang tukang mabok, dimarahin dan gak boleh keluar. Ketakutan setengah mati, Claire mohon-mohon biar tesnya di stop, tapi tetap dilanjut sampai selesai. Waktu terus berjalan, kelompok ini makin khawatir karena kurang tidur, apalagi dosis obatnya makin tinggi aja. Burke ngingetin mereka kalau mereka bebas cabut kapan aja, tapi dia juga ngasih tahu kalau yang bertahan sampai akhir bakal dapat bonus 30.000 euro. Kebanyakan pada kesenengan dan langsung bersorak, tapi Claire sama Amir masih curiga, yakin pasti ada sesuatu yang disembunyikan. Mereka mulai putar musik, minum ciu buat rayain, terus Allison ngajakin Claire joget. Tapi Claire mulai nguap berkali-kali, jadi dia pergi ngasih tahu Burke. Terus Ray juga nguap, jadi Burke stop perayaan dan nyuruh semua orang minum air. Setelah itu, Burke nelpon atasannya lagi, ngejelasin kalau sistem kekebalan tubuh peserta udah kacau balau. Dia mau udahin aja uji cobanya, tapi atasannya nolak mentah-mentah dan justru nyuruh dia naikin dosisnya lagi. Sementara itu, para peserta saling jagain dengan cara ngobrol, tapi Claire mulai ngantuk berat. Allison langsung bangunin dia dan nanyain kalau dapat bonus mau buat apaan, tapi Claire cuek banget sampai bikin Allison gak mood dan terus pergi. Momennya udah hancur, Amir ikutan pergi juga. Pas lewat koridor, dia gak sengaja denger Burke ngomong sama bosnya kalau dia nolak tanggung jawab atas apapun yang terjadi selanjutnya. Abis Burke pergi, Amir langsung nyelonong masuk kantornya, terus ngeliat hasil tes di komputernya. Amir kaget banget pas tahu mereka udah kena radang otak dan langsung copy semua file itu ke flash disk. Balik lagi ke kelompoknya, mereka lagi nonton TV pas tiba-tiba layarnya mulai error. Claire ngeliat Allison duduk sendirian, terus nyamperin buat minta maaf, tapi ternyata Allison udah tidur pulas. Tiba-tiba aja Allison mulai keluar darah dari mata, hidung, sama kuping, dan terus kejang-kejang. Badannya jatuh ke lantai, matanya merah, muntah-muntah, terus abis kejang-kejang parah, dia akhirnya mati. Pas Burke ngeliat ini, tiba-tiba ada pengumuman kalau ada pelanggaran keamanan, terus sekarang mereka bakal di lockdown. Alarm langsung bunyi di tiap ruangan, dan lampu berubah jadi merah pas komputer mulai hitung mundur. Burke sama peserta langsung ngacir. Pintu udah mulai nutup, tapi Burke tetap maksain lewat, yang akhirnya malah kejepit sampai terluka parah. Mereka nyoba narik dia keluar, tapi udah terlambat. Burke minta maaf dan akhirnya meninggal pas pintu ketutup, sementara mereka kejebak di dalam. Jam di dinding kemudian reset dan mulai ngitung mundur 24 jam sebelum lockdown selesai. Amir keluar dari kantor Burke, terus nyuruh semua orang buat terjaga terus, soalnya kalau tidur mereka bakal mati. Dia jelasin kalau dia udah lihat hasil tes. Jadi selama 4 hari terakhir, otak mereka dipaksa kerja keras banget, jadi sekarang udah mulai shutdown. Semua jadi panik, Ray jadi agak agresif, sementara yang lain coba dorong-dorong pintunya, tapi percuma. Di ruang santai, TV muter pesan dari perusahaan minta mereka bersabar. Terus mereka nemu sebungkus smelling salt, masing-masing dapat 5 bungkus, harusnya cukup buat semalaman.
Amir ngingetin mereka buat dipakai pas darurat aja, tapi Ray langsung pakai aja. Terus Ray nemu obat di lemari, tapi Amir langsung ngelarang. Bahkan minum kopi juga dilarang. Segala jenis stimulan bakal bikin otak mereka justru tambah parah. Amir yakin ini bisa diobatin, jadi mereka harus sabar nunggu pintu kebuka dan cari bantuan. Berjam-jam kemudian, kelompok ini berusaha sekuat tenaga buat tetap terjaga. Udah 100 jam mereka nggak tidur. Amir mikir kalau radang otaknya bakal membaik karena udah nggak minum obat lagi, tapi pas dia nyoba scan otak Claire buat cek, hasilnya bikin dia merinding. Tapi dia diem-diem aja, nggak bilang ke yang lainnya. Pas Claire lagi jalan di koridor, dia pusing berat, terus kedengeran suara nyokapnya. Dia nyoba rekam pesan buat nyokapnya yang lagi di rumah sakit, karena livernya udah rusak gara-gara kebanyakan minum ciu. Tapi akhirnya Claire ngehapus videonya. Abis itu dia nemu tikus-tikus di lab dan mutusin buat ngelepasin mereka, tapi mereka malah nggak mau pergi. Waktu tinggal 16 jam lagi, kelompok ini mulai susah banget nahan kantuk. Ray sampai nampar-nampar pipinya sendiri biar terjaga, soalnya dia udah abisin semua smelling salt miliknya dan mulai gangguin yang lain. Minta bagi-bagi smelling salt mereka, tapi nggak ada yang mau nolongin. Sementara itu, Amir tetap ngejalanin tes di ruang periksa sama 2 mayat itu. Tiba-tiba, Burke duduk di belakangnya. Tapi pas Amir noleh, Burke masih mati, jadi dia mulai ngalamin halusinasi juga. Di ruang santai, Claire bengong natap tembok sambil terus dengar suara nyokapnya. Pandangannya gelap, keinget kamar masa kecilnya yang serem. Tapi untungnya Markus langsung bangunin dia. Claire heran, kok Markus bisa tahan banget gak ngantuk? Terus Markus nunjukin bekas luka di kakinya yang dia dapet pas kecelakaan naik gunung dulu. Katanya tubuh manusia bakal terus berjuang kalau emang harus bertahan hidup. Abis itu, Claire pergi ke kantor Burke. Terus ngeliat hasil scan otak, terus ngecek file sendiri. Dia nemuin catatan tentang perilaku destruktif di dalam hidupnya yang bikin dia cocok banget buat uji coba berisiko tinggi. Terus Claire nemuin Vanessa yang pakai api buat terjaga, katanya dia nolak nyerah. Di kamar mandi, Markus lagi bersiul-siul, tapi ada yang nyautin, padahal harusnya dia sendirian. Terus dia nyalain keran, tapi dia nggak bisa dengar suara airnya. Pas dimatiin, baru deh kedengeran suara airnya. Pas dia nyoba ketok kaca, hasilnya sama aja, suaranya nyampe beberapa detik kemudian. Ketakutan, Markus keluar kamar mandi dan dengar suara siulan di lorong. Dia nyoba jalan tapi nggak lihat siapa-siapa, terus pas nyampe ruang depan, dia kaget banget ngelihat pintunya kebuka. Markus langsung keluar pintu, masuk ke dalam kegelapan. Nggak lama kemudian, yang lain nemuin dia mati di lantai gara-gara halusinasi yang bikin dia ketiduran. Waktu tinggal 15 jam lagi, semua makin cemas. Claire pusing-pusing, terus ngelihat bayangan Allison bangun, sambil dia jalan ninggalin yang lain agak sempoyongan gitu. Nyampe dapur, abis lihat tikus melototin dia langsung pakai api buat bangkitin badannya. Parah banget lukanya, tapi Claire ngerasa seger dan terjaga lagi. Abis perbantangannya, dia nemuin yang lain dan neriakin mereka. Bilang, dia udah capek nunggu dan bakal cari jalan keluar. Kelompok ini lihat peta fasilitasnya, biar tahu tembok mana yang harus dijebol buat kabur. Amir bilang, gak bakal berhasil, soalnya fasilitas kayak gini keamanannya ketat banget. Tapi yang lain gak peduli dan mulai mukul-mukul tembok pakai kapak. Gantian mukul, mereka lumayan cepet bikin lubangnya sampai ketemu ujungnya. Tapi sayangnya Amir bener, ternyata temboknya ada lapisan logamnya. Sementara Claire nyari Amir buat minta ide lagi, Ray mulai curiga gimana Amir bisa tahu soal tembok logam itu. Terus nyimpulin dia pasti diam-diam kerja buat perusahaan. Pas Claire nemuin Amir, dia ngasih surat pengakuan sambil berhalusinasi muka Burke yang udah mati. Ternyata Amir yang picu lockdown gara-gara ngopi file-file itu, sekarang dia ngerasa bersalah banget sampai mau tidur aja. Claire langsung nyegah dia dan ngoceh tentang metafora api, buat ngerti apa yang bisa mereka lakuin sama otak mereka. Ini ngasih ide buat Amir, pakai obat-obatan tertentu jadi racun, dia bisa bikin efek yang biasanya bikin otak mati. Tapi dengan efek samping yang mereka alamin, ini malah bisa nyegah kematian mereka. Gak peduli sama halusinasi, Amir langsung kerja bikin ramuannya. Claire buru-buru ngasih tahu yang lain, tapi malah ketemu Paul, yang bilang jangan percaya sama Amir. Dia ngasih tahu kalau dia udah geledah barang-barang Amir dan nemuin botol stimulan yang Amir larang buat diminum. Sekarang udah kosong. Tiba-tiba terjadi mati lampu. Mereka pakai senter HP buat jalan. Claire mulai dengar suara nyokapnya sama Allison, terus dia ngamuk-ngamuk gitu. Pas noleh, tiba-tiba ada mayat Allison berdiri di depannya. Claire langsung teriak, HP-nya jatuh, terus lampunya mati.
Dia coba pakai korek api, tapi malah ngelihat lebih banyak muka-muka mayat dalam gelap. Pas akhirnya apinya nyala, halusinasinya hilang, dan dia nemu kotak listrik. Terus nyalain listriknya lagi. Terus dia nemu Paul yang terkapar, langsung dibangunin sebelum mati. Abis itu kelompoknya langsung nyerbu Amir, nanyain soal stimulan sama kotak listrik. Dia sumpah-sumpah udah ngebuang stimulannya dan gak ngapa-ngapain kotak listrik. Tapi Ray malah nonjok dia, terus ngikat dia dengan dibantuin Paul. Vanessa, Ray, sama Paul yakin banget Amir nyembunyiin sesuatu, gak pedulin omongan Claire yang cemas. Mereka mutusin harus bikin Amir ngaku pakai cara apapun. Ray udah siap nyakitin Amir pakai pisau biar ngaku, tapi Claire nyegah dia dengan ngakuin kalau Amir udah berusaha bikin obat penawarnya. Pas Ray bilang rencana Amir itu buat ngebunuh mereka, Claire langsung nawarin diri jadi kelinci percobaan, biar pada tahu obatnya aman apa enggak. Kelompoknya tetap gak mau ngelepasin Amir, jadi Amir ngasih instruksi gimana caranya racik obat itu. Pas Paul lagi kerja, Vanessa ngajak Ray ngomong 4 mata, ngaku kalau dia lihat Ray yang matiin listrik. Ray ngaku dia emang nyoba bikin Amir tidur biar ketahuan bohongnya. Terus Vanessa ngasih tahu rahasia lain. Dia nemu obat penenang yang bisa dipakai. Pas lagi tegang-tegangnya, Paul selesai nyampur obat penawarnya terus nyiapin suntikan. Pas semua lagi pada sibuk, Vanessa nyamperin Amir buat nyuntikin obat penenang, tapi tiba-tiba dia malah ambruk ke lantai. Terlihat rohnya keluar, Vanessa ngeliatin yang lain pada heboh sama tubuhnya, tapi nggak lama kemudian asap sama kegelapan ngurung dia. Dia ngeliat setan nongol di depannya, terus teriak pas tubuh aslinya mulai keluar darah sama kejang-kejang. Paul buru-buru mau ngambil obat penawarnya, tapi Vanessa kejang-kejang sampai jarumnya jatuh dan patah, terus dia muntah-muntah dan akhirnya mati. Sialnya, gerakan Paul yang cepat bikin botol yang isinya sisa obat penawar itu jatuh dari meja sampai pecah. Amir mulai ketawa kayak orang gila, bikin Claire ngamuk dan ngancem dia pakai pisau. Sadar kalau dia udah mulai nggak waras, Claire keluar ruangan buat ngeliat jam. Tapi penglihatannya kabur, jadi dia justru ngeliat tulisan "Selamat malam" dan bukannya angka. Terus dia bengong lagi, natap tembok sambil dengar suara nyokapnya lagi, dan kegelapan ngambil alih pikirannya. Claire yang pusing berat, ngeluarin HP-nya dan terus ngerekam pesan buat nyokapnya sebelum nemuin bungkus smelling salt terakhirnya. Tapi dia jatuh dan ngejatuhin smelling salt juga. Tiba-tiba badannya ngambang kayak ada musik surga, tapi Claire ngelawan halusinasinya dan nyoba ngambil bungkus smelling salt itu, dan akhirnya dia bisa terjaga lagi. Tiba-tiba ada suara aneh, terus Claire ngetok-ngetok tembok ruang santai dan ternyata temboknya kopong. Dia sama Paul jebolin wallpapernya dan nemu ruang otopsi rahasia. Ada pintu di belakang yang ngarah ke koridor sama lift, artinya mereka akhirnya bisa kabur. Claire mau ngasih tahu yang lain, tapi Paul bilang mendingan mereka berdua aja yang pergi. Sementara itu, Amir terus-terusan ngeliat Burke yang nyuruh dia buat ngebelain diri dan nunjukin kalau Claire ninggalin pisaunya di deket situ. Di kamar tidur, Ray lagi pamitan sama mayat Vanessa, tapi malah nemu surat Amir di kantongnya. Ngamuk berat, Ray langsung nyari Amir yang langsung teriak-teriak minta tolong. Claire yang dengar teriakan itu langsung lari balik, jadi Paul terpaksa ikut dia. Di lab, Ray ngambil pisau bedah, siap-siap balas dendam sama Amir yang lagi berusaha lepasin ikatan di tangannya sampai putus. Dia langsung nyerang Ray dan nusuk dia pakai pisau bedah, tapi penyakitnya kambuh bikin dia kalap. Terus dia ngambil pisau buat nusuk Ray berkali-kali sampai mati. Pas itu juga, Claire sama Paul datang dan coba nenangin Amir, tapi halusinasi Burke malah manas-manasin Amir buat nyelesain kerjaannya. Mereka berdua langsung lari, Paul ngumpet di ruang santai, ngunci pintunya dari dalam. Sementara Claire lari ke ruang MRI, Amir ngejar dan ngelempar-lempar dia, nggak sengaja nyalain mesinnya. Pas Amir mau nusuk Claire, magnet di mesin MRI narik pisaunya dari tangannya, terus Claire nendang Amir dan kabur. Sementara itu, Paul nyampe lift dan nyoba nyalain, tapi ternyata itu bukan lift, melainkan tungku pembakaran. Akhirnya api gede keluar dari tembok-tembok dan ngebakar Paul sampai mati. Balik lagi ke Claire, dia nemu gunting dan siap-siap buat ngebelain diri, sementara Amir ngambil pisaunya lagi dan ngejar Claire. Keduanya udah hampir ketiduran pas tiba-tiba jam nunjukin angka 0 dan komputer ngumumin kalau lockdown udah selesai. Lampu nyala lagi dan pintunya kebuka, ngebiarin beberapa orang bersenjata masuk dan langsung bunuh Amir. Claire dengar suara tembakan dan langsung ngumpet, sementara orang-orang itu ngeluarin semua mayat. Pas udah aman, Claire nyoba kabur dan nemu mayat-mayat di dalam kantong. Jadi dia buru-buru nutupin mukanya pakai darah Amir dan masuk ke dalam kantong, pura-pura mati. Terus ada seseorang ngecek Claire, dia ngira temennya nemuin mayat,
Jadi Claire dibuang ke bak truk bareng mayat-mayat lain. Claire pakai senter HP-nya dan ngalamin halusinasi lagi, mayat Allison ada di kantong bareng dia. Jadi dia nutup mata, terus nyanyiin lagu nyokapnya. Pas buka mata lagi, Allison versi baik hati tersenyum ke dia sebelum ngilang. Setelah truknya lumayan jauh dari fasilitas itu, Claire nyoba keluar dari kantong. Pas sopir-sopirnya ngeliat dia di kaca spion, mereka kaget sampai akhirnya nabrak. Claire lihat 2 orang itu udah tewas dan langsung cabut dari truk, tapi cuma bisa jalan beberapa langkah sebelum akhirnya pingsan. 4 bulan kemudian, Claire masih koma di rumah sakit. Berita menyatakan kalau Blackwood Pharmaceuticals udah bebas dari tuduhan kejahatan dan Burke dijadikan kambing hitamnya. Pas itu juga, Claire langsung buka mata.